Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai potensi dari XRP di tahun 2025 ini, teman-teman. Kita udah di pertengahan tahun, kira-kira bagaimana nih? Karena ada beberapa positif katalis yang saya mau share di video kali ini yang membuat saya cukup menarik untuk membahas XRP. Ya, dimana satu minggu terakhir kita bisa lihat bahwa XRP kenaikannya itu lumayan pesat, 24% teman-teman, bahkan menembus all time high baru gitu ya. Udah di kisaran $3,4. Jadi what's next untuk XRP? Apakah masih layak untuk dibeli dan lain-lain? Akan kita coba bahas, kita bongkar semua di video ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, dimana kita mulai membahas altcoins kembali teman-teman, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes juga, sambil kita masuk ke dalam intronya dulu ya. Oke, ya, coba kita lihat situasi market saat ini ya teman-teman. XRP ini masih menjadi nomor 3 kripto ya. Awalnya mungkin masih di kisaran top 5, tapi memang kenaikannya cukup pesat. Bahkan market capnya ini udah menembus dari BNB waktu itu udah cukup lama, lalu menembus Tether juga, bahkan saat ini udah di posisi nomor 3 gitu. Dan XRP ini bisa dikatakan kriptonya retail gitu ya, karena banyak sekali mungkin teman-teman yang nonton video ini ya, kalian adalah holder XRP juga gitu. Berbeda dengan Bitcoin ataupun Ethereum yang saat ini institusi lebih bermain di sini, teman-teman, tapi XRP ini masih didominasi oleh retail investor ya. Dan kalau kita lihat secara overall XRP sendiri cukup menarik sih beberapa data yang ada ya, teman-teman. Kalau kita lihat market cap di $203 miliar ya, dan kalau kita lihat FDV-nya dan circulating supply-nya, teman-teman, ada kisaran 60% supply dari XRP itu udah di dalam sirkulasi gitu. Dan kalian harusnya udah familiar dengan apa yang terjadi XRP dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, mulai dari sidang dengan SEC dan lain-lain. Makanya saat ini kenapa XRP bisa naik? Karena mengalami significant progress di dalam sidang melalui dengan SEC-nya gitu. Dan kita coba bahas satu persatu teman-teman katalis positifnya di video ini. Kita coba breakdown. Saya nggak akan terlalu mendalami, kita bahas kayak apa sih itu XRP Ledger. Oh, ini adalah layer 1 dan fokusnya di dalam bidang payments dan lain-lain. Tapi kita mau lihat berita-berita terbarunya gitu ya. Nah, kita lihat the start of 2025 ini di tahun 2025. Ini summary-nya ya, tanggal 6 Mei, tapi kita bisa lihat highlights-nya. Highlights-nya itu adalah SEC ya, Security Exchange Commission dan Ripple, mereka udah dapat agreement gitu ya, kesepakatan. Untuk apa? Untuk end lawsuit-nya. Ya, jadi lawsuit-nya itu udah diakhiri gitu ya, dengan akhirnya sebenarnya kalau kita lihat dari sini SEC atau Ripple akan bayar $50 juta gitu ya. SEC will keep 50 million of Ripple fine. Jadi dia akan bayar $50 juta ke SEC gitu ya. Originalnya awalnya itu 125 juta. Dan walaupun kalau teman-teman nanya, "Oh, tapi kan di sini Ripple tetap harus bayar $50 juta." $50 juta sebenarnya ini amount yang cukup kecil kalau kita lihat perusahaan sebesar Ripple, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat ya, kalau kalian perhatikan di sini, Ripple will pay 50 million of the original 1 to 5 million fine. Jadi awalnya itu 125 juta, sekarang hanya bayar 50 juta. Jadi kita bisa consider ini sebenarnya adalah sebagai wins untuk XRP, bukan SEC gitu ya, secara sidangnya gitu. Dan memang tidak terbukti bahwa Ripple itu adalah bukan Ripple, tapi XRP adalah security gitu. Makanya harganya langsung pesat gitu ya, pada saat bisa dibilang kasusnya ini selesai gitu. Nextnya apa? Nextnya mereka akan berfokus ke dalam XRP Ledger atau XRPL dan juga RLUSD adoption. Ini adalah stablecoin-nya Ripple, teman-teman. Makanya saya bilang Ripple ini makin kesini jadi menarik gitu ya. Tapi ini kalian lihat di sini, Hidden Road acquired for 1.25 billion atau 1,25 miliar dolar. Ya, jadi kalau kalian lihat $50 juta sendiri itu sesuatu bukan amount yang besar dikatakan, bisa dilihat gitu. Dan nextnya institusi demand rise for XRP based investment products. Kembali lagi yang tadi saya bahas di awal video bahwa Ripple ini atau XRP sendiri posisinya saat ini memang masih didominasi oleh retail. Jadi institusi mulai masuk is a good sign gitu ya. Is a good sign kenapa? Karena harganya kemungkinan akan lebih stabil, harganya lebih ada buying pressure yang kuat. Ya, lalu terakhir itu ada US policy shift signal, more clarity, more opportunity. Nah, ini nanti kita bahas di video ini gitu ya. Tapi kita bisa lihat lah, dengan kepemimpinan Presiden Trump sendiri, ya industri kripto itu sebenarnya sedikit diuntungkan lah, more or less.
Kita bisa lihat dari sini. Saya udah sempat bahas teman-teman mengenai Crypto Week itu di video ini. Salah satunya adalah mengenai Genius Act, teman-teman. Di sini ya, Genius Act of 2025, dan ini udah diresmikan oleh Presiden Trump sendiri. Kalian bisa lihat di mana ya, di sini ya, Genius Act sign into law. Apa sih itu Genius Act? Kalau kita bahas lebih dalam lagi, Genius Act ini berfokus terhadap apa? Regulasi terhadap payment untuk stablecoins dan other purpose. Jadi memang fokusnya untuk meregulasi stablecoin gitu. Dan kembali lagi, kalau kita connect the dots yang ada di dalam XRP sendiri, kalian bisa lihat dari sini. RLUSD adoption. Apa sih itu RLUSD? RLUSD saya sudah bahas. Ini adalah stablecoinnya Ripple. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya Genius Act ini, sebenarnya Ripple ini atau XRP ada di dalam prime position gitu. Posisi yang sangat diuntungkan dengan Genius Act yang ada gitu ya. Bahkan kita bisa lihat big players seperti Mastercard itu udah mulai masuk. Dengan Genius Act udah pas, udah official istilahnya, kita masuk ke dalam era dengan clarity yang baru dan kepercayaan untuk digital asset. Dia bahas seperti itu gitu. Jadi Mastercard, Visa mulai masuk juga. Dan bisa dikatakan Ripple ini kan menjadi first movernya untuk di posisi ini. Dan kita kalau lihat Ripple USD sendiri teman-teman, secara market cap mungkin di ranking 120. Menurut saya nggak terlalu besar, tapi lumayan gitu ya. Total supply-nya ada kisaran 500 juta dolar gitu ya. Ini tinggal butuh adopsi yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya Genius Act ini baru aja ya diresmikan, artinya apa? Artinya stablecoin kemungkinan akan lebih dipercaya. Ya, dan Ripple itu kan base-nya di Amerika gitu ya. Dan katanya, Amerika akan menjadi crypto capital of the world dan lain-lain. Ya, RLUSD ini bisa mendapatkan adopsi gitu. Kalau kita lihat RLUSD sendiri, posisinya itu bisa dikatakan masih di top 10 stablecoin lah. Pertama kan USDT, ada USDC, ada ENA stablecoin, ya USDE, ada si Trump punya USD1, ada Ripple, ya. Ini masih top 10 teman-teman. Jadi cukup prime position ya. Kalian harus mengerti hal itu gitu ya, bahwa katalis positifnya untuk di XRP saat ini memang lagi cukup banyak gitu. Makanya harganya juga cukup melambung juga gitu. Dan nanti kita lihat potensinya keberapa, masih boleh beli atau enggak dan lain-lain. Tapi pastinya disclaimer on and do your own research juga teman-teman ya. Masih ada beberapa hal lagi mengenai XRP, tapi saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman, kalau misalnya kalian lagi cari centralized exchange yang cukup bagus, trusted teman-teman, dan buat trading enak, saya bisa rekomend BingX teman-teman ya. BingX ini ya kembali lagi cryptocurrency exchange dan memang berfokusnya lebih ke futures trading, tapi dia juga ada spot marketnya juga. Bahkan dia udah sponsor Chelsea, salah satu football club ternama di dunia gitu ya. Dan kalau kalian mau lihat kelebihan dari BingX, kalian bisa langsung download aja teman-teman. Semua link saya taruh di deskripsi. Dia juga lagi ada ongoing event juga untuk BingX saat ini, yaitu adalah Wheel of Fortune tapi untuk pump, karena tokennya Pump Fund baru aja launching. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik untuk daftar BingX, ini kalian langsung bisa join eventnya sendiri, karena lebih untuk user-user baru teman-teman. Kalian tinggal daftar, pastikan menggunakan link saya ada di deskripsi teman-teman. Kalian verifikasi dan lain-lain, dan kalian akan mendapatkan bonus-bonus yang banyak sekali teman-teman dari BingX sendiri. Bonusnya berupa voucher, jadi kalian bisa trading futures istilahnya for free. Kalau misalnya kena stop loss, itu akan di cover BingX. Kalau untung, ya kalian akan mendapatkan profitnya gitu. Jadi kalian bisa coba-coba aja semuanya. Saya taruh di deskripsi. Kalian harus perhatikan juga aturannya dan lain-lainnya. Ini semua saya akan taruh di deskripsi. Kalian bisa langsung coba aja untuk BingX ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lihat beberapa positif katalis lagi untuk Ripple dan XRP ya. Ripple itu kan perusahaan, XRP itu tokennya. Dan Ripple baru aja apply ini 3 Juli teman-teman untuk US National Bank Charter. Jadi dia mau ada izin lah istilahnya gitu ya. Crypto from Ripple, ya ini saya harus zoom sedikit biar teman-teman bisa lihat dengan baik gitu ya. Bentar. Untuk ini kita lihat di sini Crypto from Ripple gitu ya. Applying untuk National Bank Charter in the US. Ini kata si CEO-nya Brett Garlinghouse teman-teman. Katanya kenapa? Karena dia mau push untuk crypto firms clarity dari regulasi yang ada gitu ya. Dan kemungkinan kalau kita dilihat dari ada Genius Act dan lain-lain, mungkin membutuhkan izin bank juga gitu. Jadi makanya Ripple ini ya
dia mencoba untuk istilahnya meresmikan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau issue stablecoin seperti RLUSD gitu ya, ini bener-bener benefit Ripple sendiri. Dan Ripple itu ada rumornya juga dia akan IPO kan teman-teman, atau akan ada sahamnya, tapi belum ada kelanjutan lebih lanjut. Tapi ini sesuatu yang menarik lah kalau menurut saya. Nah, dan terakhir untuk Ripple sendiri ya, yaitu ada ini XRP Spot ETF teman-teman, dan ini kemungkinan besar akan di-approve di akhir tahun ini. Jadi ya kembali lagi seperti halnya Bitcoin ETF, Ethereum ETF, XRP ETF ini juga sesuatu yang besar. Udah ada 11 issuer ya, dari Bitwise, dari 21 Shares Capital, CoinShares, Grayscale, Franklin Templeton, Hashdex, dan lain-lainnya. Dan kalian bisa lihat asset under management-nya, kalau di total mungkin bisa hampir 240 miliar dolar gitu. Ini perusahaan-perusahaan besar semua, dan mereka udah filing untuk XRP Spot ETF. Sehingga apa? Sehingga new investor, traditional investor yang di dalam Amerika yang mereka nggak mau sentuh kripto, mereka bisa dapat akses ke XRP sendiri. Dan hal ini akan terbukti mungkin akan cukup positif juga teman-teman untuk XRP dan Ripple company gitu. Dan sekarang kita lihat juga secara teknikalnya ya untuk XRP. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Ini non financial advice juga. Kita coba lihat situasinya. Nah, situasi untuk XRP saat ini bisa dikatakan kita lagi di area all time high-nya ya teman-teman. Kemarin sempat menyentuh angka kisaran 3,6 dolar gitu ya. Jadi cukup signifikan sekali, dari awal Juli dia udah naik kisaran 50%. Ya, jadi kalau kalian holder XRP, XRPRP, it's really strong impulsive move gitu ya. Posisi saat ini terus belinya gimana? Kalau masih ada harapan nggak dan lain-lain? Masih, saya tetap tekankan sebenarnya pada saat kenaikan seperti ini nggak boleh FOMO teman-teman. Kalau kita lihat posisinya, bisa aja untuk XRP ini untuk sedikit testing dulu. Testing area kisaran 3,2 dolar. Ini area previous all time high-nya dia gitu ya. Ini jadi menjadi good support lah kalau misalnya kalian mau coba beli secara short term-nya. At least misalnya momentum ini strong sekali, dia cuma turun, habis itu mencoba untuk naik kembali gitu. Yes, ini bisa terjadi teman-teman. Tapi mungkin nggak terlalu ideal karena kenaikan di sini strong sekali. Kalau misalnya kalian mau coba lebih tunggu pullback lebih dalam, itu bisa, saya cukup rekomen ya di kisaran 2,9 sampai 3 dolar lah. 2,93 dolar di kisaran area ini mungkin lebih ideal untuk beli XRP sebenarnya. Nah, ini ya. Ini area yang lebih oke lah menurut saya, lebih bagus kalau misalnya XRP ada sedikit pullback di sini. Yang seharusnya kemungkinan beli XRP di kisaran di atas 2,7 ini masih oke. Jadi kalau misalnya disuruh bikin 3 buying zone, menurut saya satu lagi tuh areanya di sini. Oke. Udah. Jadi ada 3,2. Ini nggak terlalu rekomen, tapi kalau misalnya teman-teman sangat bullish sekali dan kalian takut ketinggalan, kalian mau ada barang, kalian bisa beli dari sini. Tapi kalau misalnya mau lebih aman ya belinya di kisaran 3 dolaran atau belinya di kisaran 2,6 dolar. Ya, ini area 3 buy zone yang menurut saya sangat oke untuk beli XRP karena momentumnya masih strong juga. Walaupun turun kayak gini pun, misalnya Bitcoin turun, ya mungkin XRP bisa turun sampai area ini gitu, 20%. Jadi masih cukup menarik dengan potensi. Kita lihat, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya posisinya ya, dari swing high ke swing low-nya ini udah sedikit testing area 1,618 ya kalau kita lihat ya secara Fibonacci levelnya. Ini untuk short term time frame-nya. Tapi kalau kita lihat ambil dari sini sampai ke low-nya, let's say di sini lah, ini lebih valid gitu ya daripada ke week ini. Ya mungkin target bisa sampai ke 5 dolar. Ini mungkin di akhir tahun it's possible kalau misalnya momentumnya strong seperti ini istilahnya ya. Jadi kalau kalian beli di area let's say di 3 dolar ya masih ada kisaran 70% lah potential upside untuk XRP gitu ya. Momentumnya masih strong dan lain-lain. Jadi ya lebih baik tunggu sedikit koreksi. Ada 3 level, udah cukup jelas semuanya. Ya kalian bisa take profit di kisaran 5 dolaran. Itu menurut saya ini cukup ideal, atau di bawah 5 dolar udah oke lah. 4,8, 4,6 itu di take profit aja kalau memang momentumnya strong.
Itu sih ya analisa saya untuk SRP. Semoga teman-teman suka video ini dimana kita mulai membahas altcoins juga. Jadi ya kalian bisa leave a like, kalian bisa leave a comment juga. Mungkin nextnya kita bahas crypto apa. Saya akan coba bahas juga teman-teman ya. Sekali lagi thank you all semua untuk watching dan kita akan ketemu lagi di next video. Bisa cek BingX juga teman-teman kalau kalian tertarik di dalam link deskripsi.